Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan mata pelajaran IPA Paket D Modul 4 dengan pembahasan sistem organ pada organisme atau makhluk hidup. Sistem organ pada organisme atau makhluk hidup terbagi dua, yaitu sistem organ hewan dan manusia dan sistem organ tumbuhan. Sistem organ pada hewan dan manusia yaitu sistem organ pernapasan atau respirasi. Yang kedua, sistem organ pencernaan. Yang ketiga, sistem organ transportasi. Yang keempat, sistem organ gerak. Yang kelima, sistem organ koordinasi. Yang keenam, sistem organ ekskresi. Yang ketujuh, sistem organ kekebalan tubuh. Yang kedelapan, sistem organ reproduksi. 9. Sistem organ kulit. 10. Sistem organ rangka. Sedangkan sistem organ pada tumbuhan meliputi 1. Sistem pengangkutan atau transportasi. 2. Sistem pernapasan. 3. Sistem penguapan. 4. Sistem reproduksi. 5. Sistem gerak. Sistem organ pada hewan dan manusia yang pertama yaitu sistem organ pernapasan atau respirasi. Sistem organ pernapasan terdiri dari lubang hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem ini memiliki peran dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar dan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida dalam tubuh. Oksigen dari proses pernapasan digunakan untuk menyederhanakan senyawa-senyawa organik dalam rangka menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas. Selanjutnya, sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan meliputi organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Sistem organ yang ketiga yaitu sistem organ transportasi. Sistem ini terdiri atas organ-organ jantung, arteri dan vena, pembuluh limpa, dan kelenjar limpa. Sistem ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan berupa molekul-molekul organik seperti glukosa. Selain itu, berfungsi juga mengangkut hasil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem organ yang keempat yaitu organ gerak atau otot. Sistem otot terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk membentuk tubuh dan menggerakkan bagian mekanik tubuh serta menyimpan glikogen. Sistem organ pada hewan dan manusia yang kelima yaitu sistem organ koordinasi. Sistem ini berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan segala aktivitas tubuh. Sistem koordinasi terdiri dari dua macam, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Pada sistem saraf terkait dengan penerimaan dan respon dari rangsangan dan biasanya reaksi terhadap rangsangan relatif cepat. Organ yang berperan dalam sistem saraf yaitu badan sel, saraf, kemudian dendrit, akson, sumsum tulang belakang, dan otak. Sedangkan pada sistem hormon ini berkaitan dengan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada sistem hormon,
Reaksi lebih lambat tetapi berurutan dalam waktu yang sama. Contohnya, hormon yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Selanjutnya adalah sistem organ ekskresi. Organ pengeluaran utama dalam sistem ekskresi manusia dan hewan yaitu ginjal, kandung kemih, ureter, uretra, hati, kulit, dan paru-paru. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan akan dapat menjadi racun bagi tubuh. Selanjutnya, sistem organ kekebalan tubuh. Sistem ini terdiri atas sumsum tulang, kelenjar timus, kelenjar limpa, dan pembuluh limpa. Sistem ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit. Selanjutnya yaitu sistem organ reproduksi. Sistem reproduksi memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sistem ini terdiri dari dua jenis yaitu sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Pada hewan jantan, sistem reproduksinya terdiri dari testis, vas deferens, ductus epididymis, kelenjar prostat, dan uretra. Sedangkan sistem reproduksi pada hewan betina yaitu indung telur, rahim, opiduk, dan vagina. Sistem organ selanjutnya yaitu sistem organ kulit atau integumen. Sistem ini tersusun atas kulit dan turunannya yaitu rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Sistem kulit berfungsi untuk pelindung tubuh, perlindungan melawan luka secara mekanik, infeksi, dan kekeringan. Sistem organ pada hewan dan manusia yang ke-10 yaitu sistem organ rangka. Sistem rangka berfungsi memberikan bentuk tubuh, melekatkan otot-otot, melindungi bagian-bagian lunak, dan menyimpan berbagai mineral. Sistem rangka pada hewan vertebrata dibedakan menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang iga, dan tulang selangkang. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas tersusun oleh tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari. Sedangkan tungkai bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, jari kaki, dan tulang tumit. Demikianlah materi IPA kali ini. Selamat belajar, tetap di rumah, selalu jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, gunakan masker jika keluar rumah, dan jauhi keramaian. IPA menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.